C. Manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Manfaat dan dampak kebijakan ekonomi bagi negara bisa dirasakan oleh rakyat saat kebijakan sudah mulai dijalankan. Biasanya kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kebijakan ekonomi di sebuah negara bentuknya beragam, yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan produksi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, mancanegara, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Manfaat dan dampak kebijakan ekonomi bagi suatu negara dapat dicermati berikut ini. 1. Manfaat kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi di suatu negara, utamanya kebijakan moneter, memiliki manfaat sebagai berikut. A. Menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini juga bisa diwujudkan melalui keseimbangan arus barang dan jasa dengan peredaran. Mengendalikan inflasi. Supaya inflasi dapat terkendali, Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat, serta menjaga ketersediaan uang yang ada di bank. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. Melindungi stabilitas harga barang di pasar mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan nanti. Kestabilan harga ini juga bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan pekerjaan termasuk salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kenaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang ekspor dengan impor untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang. Pemerintah juga mampu menjalankan kebijakan moneter. 2. Dampak kebijakan ekonomi. Dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian. A. Pengaturan tingkat suku bunga. Apabila Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya sehingga jumlah peredaran akan jual beli surat berharga pemerintah. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Apabila pemerintah melalui BI Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, jumlah peredaran cadangan wajib minimum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku pula untuk pemberlakuan kredit. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, kapital, karakter, capacity, condition of economic, dan collateral, akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, akan mengakibatkan jumlah peredaran uang. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi baik dengan cara meningkatkan maupun menurunkannya. 1. Meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dilakukan saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. 2. Pengeluaran dialokasikan untuk hal produktif seperti bantuan modal usaha atau insentif. 3. Pelaku usaha mendapat manfaat dari peningkatan pengeluaran karena mendorong aktivitas ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur. 4. Penurunan pengeluaran dilakukan saat inflasi agar harga terkendali dan anggaran menjadi surplus. Kesimpulan, kebijakan fiskal melalui pengeluaran negara dapat mendorong atau menekan kegiatan ekonomi tergantung situasi yang dihadapi. Transfer payment. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat atau mahasiswa diharapkan menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pajak. Baik fiskal menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa melakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh.